Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pendidikan Konsumen dengan judul Konsumen sebagai Pemakai Barang dan Jasa. Ini adalah materi yang kelima dari pertemuan yang keenam. Di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Dian Kumala, NIM 20050634021. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Tata Rias kelas 2020A. Dan saya berasal dari Gresik, Jawa Timur. Baik, untuk yang selanjutnya yakni Table of Contents. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama sifat-sifat konsumen, yang kedua perbedaan sifat pembeli, dan yang ketiga adalah tipe konsumen. Nah, sebelum kita memasuki ke slide-slide selanjutnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu terkait perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu apa sih? Nah, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana pelanggan individu, kelompok atau organisasi ini untuk memilih, membeli, menggunakan, membuang ide, barang, dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi, setiap konsumen itu memiliki sifat masing-masing. Setiap konsumen ini memiliki tindakan tersendiri dalam membeli barang atau jasa. Dan hal ini mengacu pada tindakan konsumen di pasar dan motif yang mendasari tindakan tersebut. Nah, pemasar berharap bahwa dengan memahami apa yang menyebabkan konsumen membeli barang atau jasa tertentu, mereka akan dapat menentukan produk mana yang dibutuhkan di pasar, mana yang sudah usang, dan cara terbaik untuk menyajikan barang tersebut kepada konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat konsumen, yakni ada rasional dan irasional. Rasional itu apa sih dan irasional itu apa? Jadi untuk sifat konsumen yang rasional ini adalah tindakan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa yang didasari atas pertimbangan rasional yang nalar gitu ya, dan mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum. Jadi kita sebagai konsumen ini selalu mempertimbangkan apa yang akan kita beli dan itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, berbeda dengan yang irasional. Jadi untuk yang irasional ini adalah perilaku konsumen ini mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa pertimbangan yang baik. Jadi seperti tidak ada plan gitu ya sebenarnya untuk membeli barang atau jasa ini. Jadi lebih ke apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Di sini ada ciri-ciri dari sifat konsumen rasional. Yang pertama yaitu produk yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Nah, karena apa? Yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan dari konsumen ini tersendiri, dari customer ini sendiri. Yang kedua, konsumen mempunyai barang tersebut berdasarkan kebutuhan, nah kan? Sesuai dengan kebutuhan, jadi kita beli. Ketiga, yakni konsumen memilih barang yang bermutu dan terjamin. Karena memang rasional, jadi saat kita memilih barang atau jasa, kita harus melihat bermutu dan berkualitasnya apa gitu kan. Jadi terjamin akan hal itu. Kemudian yang kedua, ini ada sifat konsumen irasional. Ciri-cirinya yang pertama yaitu konsumen cepat tertarik hanya karena iklan. Nah, ini karena iklannya dan brandingnya bagus sehingga para customer ini jadi tertarik gitu kan untuk membelinya, tetapi tidak difikirkan matang lebih dahulu, jadi langsung beli gitu. Kemudian yang kedua, konsumen lebih tertarik dengan barang-barang branded. Jadi di sini terkadang customer itu tidak melihat apa yang dia butuhkan karena branded dan mahal, langsung aja gitu kan dibeli. Nah, selanjutnya ini ada nih, konsumsi hanya dilakukan untuk pamer dan memenuhi gengsi karena barang branded tersebut, sehingga bisa nih untuk pamer dan memenuhi gengsi semata gitu kan. Karena itu sebenarnya kurang baik ya untuk dilakukan. Jadi kita sebagai pelaku konsumen itu harus mempertimbangkan apa yang akan kita beli, apa yang kita konsumsi, karena
Nah, di slide selanjutnya ya ini ada sifat-sifat konsumen yang pertama dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni ada faktor pemasaran, faktor pribadi, faktor psikologis, faktor situasional, faktor sosial, dan faktor budaya. Untuk faktor pemasaran ini seperti desain produk, harga, promosi, pengemasan, positioning, dan distribusi. Untuk faktor pribadi ya ini seperti usia, jenis kelamin, pendidik, dan tingkat pendapatan. Untuk faktor psikologis yakni seperti motif pembeli, persepsi produk, dan sikap terhadap produk. Kemudian faktor situasional ini lebih ke situasi seperti itu ya, jadi ke lingkungan fisik pada saat pembelian, lingkungan sosial, dan faktor waktu. Kemudian faktor sosial ini seperti status sosial, kelompok referensi, dan keluarga. Untuk yang terakhir yakni faktor budaya itu seperti agama, kelas sosial kasta, dan subkasta. Nah, untuk sifat konsumen yang kedua ini ada mengalami perubahan konstan. Jadi perilaku konsumen ini tidak statis. Nah, konsumen akan mengalami perubahan selama periode waktu tergantung pada sifat produk. Misalnya nih, anak-anak lebih menyukai sepatu yang berwarna-warni dan mewah. Tetapi saat mereka tumbuh sebagai remaja dan dewasa muda, mereka lebih menyukai sepatu yang trendy karena itu seperti tergantung dari kitanya juga kan. Nah, maka dari itu mengapa perilaku konsumen ini sangat dinamis gitu sifatnya. Kemudian yang ketiga, bervariasi dari konsumen ke konsumen. Semua konsumen ini tidak berperilaku sama. Misalnya beberapa konsumen adalah pencandu teknologi nih. Nah, mereka pergi berbelanja dan menghabiskan uang di luar kemampuan mereka. Ini tidak baik ya sebenarnya. Tetapi ada konsumen lain yang meskipun memiliki uang berlebih nih, tapi mereka tidak pergi untuk membeli teknologi canggih. Jadi mereka memanfaatkan yang ada seperti itu ya, dan menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan juga. Maka dari itu sangat bervariasi nih dari konsumen ke konsumennya. Kemudian yang keempat ada bervariasi dari satu daerah ke daerah dan negara ke daerah. Jadi perilaku konsumen ini berbeda-beda di setiap negara, bagian, wilayah, dan negaranya. Misalnya perilaku konsumen perkotaan berbeda dengan konsumen pedesaan. Kemudian yang kelima ada informasi tentang perilaku konsumen penting bagi pemasar. Pengetahuan tentang perilaku konsumen memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan pemasaran yang tepat sehubungan dengan faktor-faktor sebagai berikut. Nah, ini sudah disebutkan seperti yang tadi, yaitu desain atau model produk, penetapan harga produk, promosi produk, pengemasan, positioning, dan tempat distribusi. Kemudian yang keenam yaitu mengarah pada keputusan pembelian. Jadi perilaku konsumen yang positif mengarah pada keputusan pembelian. Seorang konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atas dasar motif pembelian yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, bervariasi dari produk ke produk. Ada beberapa konsumen mungkin membeli lebih banyak barang tertentu dan mungkin tidak membeli barang lain. Misalnya, remaja mungkin menghabiskan banyak uang untuk produk seperti ponsel bermerek untuk daya tarik dan tidak menghabiskan uang untuk membeli buku akademis seperti itu ya. Kemudian yang ke-8 yakni meningkatkan standar hidup. Perilaku membeli konsumen dapat meningkatkan taraf hidup. Semakin banyak seseorang membeli barang dan jasa, semakin tinggi standar hidupnya. Kemudian yang ke-9 mencerminkan status. Perilaku konsumen ini tidak hanya dipengaruhi oleh status konsumen, tetapi juga mencerminkannya. Konsumen yang memiliki mobil mewah, jam tangan, dan barang lainnya dianggap memiliki status yang lebih tinggi. Seperti itu kurang lebih. Karena semakin apa yang kita beli, itu menandakan sebenarnya kita itu apa yang ada di diri kita, seperti itu. Kita mampu membeli itu, yaitu diri kita. Saya kaya nih, saya ingin beli ini. Nah, itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri Anda. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya yakni perbedaan sifat pembeli. Nah, perbedaan sifat pembeli ini dibagi menjadi dua, yaitu antara pria dan wanita. Nah, ini ada perbedaan sifat pembeli pria, yakni mudah terbujuk, bujukan atau rayuan penjual. Berbeda nih dengan wanita yang tidak mudah terbawa arus bujukan penjual, karena memang
pada dasarnya penjual kan selalu mempromosikan barangnya itu dengan sangat mudah gitu. Ini lebih kepada pria timbang kepada wanita, karena wanita lebih pemilih seperti itu ya. Jadi agak susah jika terbujuk oleh rayuan seorang penjual ini. Nah, untuk yang kedua yakni perbedaan sifat pembeli dari wanita yang lebih tertarik pada warna dan bentuk, bukan pada hal teknis atau kegunaannya. Jadi para wanita ini biasanya membeli barang-barang yang sebenarnya kurang penting dan memang tidak dibutuhkan sebenarnya, tapi karena memang ada rasa ketertarikan sendiri dalam diri wanita, seperti kayak oh my god ini barang lucu banget gitu, jadi kita tertarik untuk membeli hal itu karena lucu gitu, karena lucu aja gitu kan, padahal itu sebenarnya tidak boleh ya, karena memang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tapi dibeli. Agaknya itu sebenarnya lebih harusnya dikurangi seperti itu, karena agar tidak terlalu konsumtif juga terhadap barang atau jasa terkait hal ini tidak kurang penting. Kemudian kalau pria sering tertipu karena kurang sabar dalam memilih barang. Nah, karena pria ini lebih ke arah yang saya butuhnya ini, beli ini udah gitu, tanpa adanya berpikir panjang terlebih dahulu. Berbeda nih dengan wanita yang lebih ke apa-apa dicek lebih dahulu baru dibeli, sampai milih-milih terlebih dahulu baru dibeli. Berbeda nih dengan pria yang kurang sabar dalam memilih barang, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya yakni perbedaan sifat pembeli. Pria yang mempunyai perasaan kurang enak bila tidak membeli sesuatu setelah memasuki toko, apalagi sampai menawar. Berbeda dengan wanita yang senang melakukan kegiatan berbelanja walau hanya window shopping atau melihat-lihat saja tapi tidak membeli. Ini sangat berbeda sekali, karena memang seorang pria itu lebih suka yang ketika mereka masuk toko ya sudah mereka beli hal itu tanpa ada tawar-menawar, karena mereka pikir itu harga yang sudah tepat gitu ya, jadi ya mereka harus membayar itu. Berbeda dengan wanita yang ketika mereka masuk ke toko pun untuk lihat-lihat saja itu hal yang sangat biasa bagi mereka, karena pada dasarnya wanita juga pemilih terhadap sesuatu yang akan mereka beli. Nah, dan wanita ini juga lebih suka yang tawar-menawar gitu ya, walaupun itu harganya sebenarnya sudah pasti nih, tapi mereka tetap tawar terus ke penjualnya agar mendapat harga yang sesuai dengan keinginan wanita ini gitu. Kemudian perbedaan konsumen pria dan wanita. Yang pertama, saat belanja biasanya pria melakukannya sendiri. Berbeda nih dengan wanita yang seringkali berbelanja bersama 3 atau 4 orang teman gitu ya, untuk diajak bersama-sama dalam belanja gitu, namanya shopping gitu ya. Shopping nih bareng-bareng sama teman-teman wanitanya gitu, untuk memanfaatkan aspek sosial dari kegiatan tersebut. Nah, ini lebih ke arah yang biasanya wanita-wanita ini sosialita gitu ya, jadi shopping bersama gitu. Berbeda dengan pria sih memang, karena pria tuh lebih orangnya yang simple, praktis, sederhana gitu ya. Itu image dari seorang pria. Kemudian yang kedua, pria biasanya sudah tahu apa yang akan dibeli, memeriksa produk itu dan segera membayarnya. Sedangkan wanita lebih banyak menghabiskan banyak waktu untuk membandingkan harga serta menikmati saat-saat menjadi konsumen. Jadi wanitanya lebih memilih barang sampai lama banget, kemudian nanti putar lagi, milih barang lagi, baru nanti mereka nemu satu cocok, baru itu mereka beli. Kemudian yang ketiga yaitu menurut penelitian dari Australia yang diprakarsai oleh Gray Mortimer dan Peter Clark, pria tidak sesering wanita dalam mencari bantuan dari pramuniaga dan menggunakan daftar belanjaannya. Kemudian selain perbedaan, ada juga persamaan konsumen pria dan wanita. Nah, di balik perbedaan-perbedaan di atas, wanita dan pria juga memiliki perilaku belanja yang sama. Kedua jenis kelamin itu sama-sama melakukan penelitian terlebih dahulu nih, merencanakan jadwal belanja serta anggaran saat ingin membeli produk elektronik. Soalnya produk elektronik ini kan cukup mahal ya, seperti mobil atau rumah gitu. Dan kali ini keduanya sangat menghargai pertolongan dari pramuniaga serta melakukan percobaan produk secara detail.
Nah, di awal abad ke-21, banyak pria dan wanita yang belanja bersama atau melihat kegiatan itu sebagai acara keluarga. Nah, kemudian yang terakhir ini ada tipe konsumen. Tipe konsumen ini yaitu karakteristik pembeli bisa berbeda-beda. Namun, agar sales dapat lebih mudah memahami ragamnya karakter pembeli, mari kita golongkan pembeli tersebut ke dalam beberapa jenis atau tipe pembeli. Nah, di antaranya itu ada 5 nih. Yang pertama, tipe teliti, tipe buru-buru, tipe peminta masukan, tipe hati-hati, dan tipe pembanding. Mari kita uraikan satu-satu, yaitu tipe teliti. Nah, untuk tipe teliti ini, pembeli yang memiliki karakter ini akan meneliti secara detail produk yang akan dibelinya. Dia akan bertanya berapa ukurannya, bahannya apa, harganya bagaimana, dan sebagainya. Intinya pembeli ini ingin tahu secara detail barang yang akan dibelinya sebelum memutuskan untuk membeli. Kemudian, tipe buru-buru. Pembeli ini dengan karakter ini sebenarnya tidak sabaran gitu ya. Cenderung terburu-buru dan terkadang kurang jelas apa yang diinginkannya. Dan aspek penilaian yang dijadikan alasan untuk membeli adalah produk yang dia lihat atau yang paling banyak pembelinya. Bisa juga produk-produk yang baru keluar karena biasanya produk ini diletakkan paling mencolok dibandingkan dengan yang lain. Nah, cara menghadapi pembeli yang terburu-buru ini, pastikan produk terbaik Anda itu dibawa untuk diperlihatkan kepada pembeli. Namun alangkah baiknya jika Anda juga bertanya terlebih dahulu untuk memastikan produk yang akan dibelinya itu memang yang dibutuhkannya. Kemudian yang ketiga yaitu tipe peminta masukan. Nah, tipe pembeli ini biasanya sebelum membeli ia akan meminta pendapat orang lain terhadap produk yang akan dibelinya. Kayak, aku mau beli ini kira-kira cocok gak ya? Aku mau beli ini kira-kira bagus gak ya? Kamu beri masukan dong buat aku, ini barangnya gimana, kayak gitu. Jadi mereka itu lebih butuh masukan agar hatinya itu sek gitu buat beli barang itu. Nah, bisa saja meminta pendapat dari orang-orang terdekatnya. Pembeli seperti ini mudah bersikap ragu apabila pendapat orang lain mengatakan hal yang negatif terhadap produknya, sekalipun itu belum tentu benar ya. Dan cara menghadapinya yaitu siapkan testimoni dan daftar pelanggan sebagai referensi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tipe hati-hati. Nah, tipe pembeli ini yaitu dalam membeli produk harus secara hati-hati begitu ya. Mereka punya banyak pertimbangan sebelum akhirnya benar-benar merasa yakin dengan produk yang dibelinya. Pembeli ini seperti akan memeriksa setiap aspek produk sesuai pertimbangan dalam diri dan benaknya. Tipe pembeli ini hati-hati hampir sama dengan tipe yang teliti tadi ya. Nah, cara menghadapinya yaitu pastikan katalog memiliki produk yang lengkap dan informasi yang cukup. Kemudian yang kelima yakni ada tipe pembanding. Pembeli jenis ini suka membanding-bandingkan produk dengan produk yang lain, baik dari segi harga, fitur, serta kelebihan yang dimilikinya. Bila produk lain ada yang dipikirkannya lebih baik, tidak segan dia akan berpindah. Karena memang pada dasarnya kita sebagai konsumen juga harus lebih selektif gitu dalam memilih apa yang akan kita beli. Nah, cara mengatasi pembeli seperti ini, pastikan produk memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan produk pesaing. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi konsumen sebagai pemakai barang dan jasa dari mata kuliah Pendidikan Konsumen. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.